Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kembali lagi dengan saya Muhammad Laribafi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Baik, sebelumnya jangan lupa kita melakukan absen dulu di Google Form yang sudah saya share di grup WA ya. Jangan sampai kalian tidak absen. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari salah satu akhlak terpuji, yaitu adab dalam perjalanan. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang akhlak terpuji yang lainnya, yaitu akhlak yang sudah sering kita praktekkan di lingkungan masyarakat. Apakah itu? Yaitu akhlak atau adab bertamu. Banyak dari kalian, bahkan hampir setiap orang pernah melakukan aktivitas ini, yaitu bertamu. Entah itu dengan teman, tetangga, bahkan dengan guru kalian, dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu disamakan dengan istilah silaturahim. Bertamu atau silaturahim adalah tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan, karena itu juga adalah anjuran dari agama. Dengan bertamu, seseorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan bisa menjalin kerjasama dalam hal apapun, misalnya bisnis atau kerjaan-kerjaan yang lainnya. Misalkan kalian misalnya akan mengerjakan suatu tugas kelompok dan harus ke rumah teman kalian, itu juga namanya bertamu. Atau kalian ke tetangga sekedar mengantarkan undangan atau sekedar mengantarkan jajan atau yang lainnya, itu juga termasuk bertamu ya. Bertamu memang bukan hal yang jarang dilakukan bagi sebagian orang, tetapi kadang mereka yang bertamu melupakan hal-hal yang seharusnya mereka tidak lakukan saat bertamu. Walaupun posisinya kamu adalah teman akrab atau tetangga dekat ya, bahwa kalian harus menyadari bahwa kalian adalah tamu, dan tamu itu ada tata caranya ya, tidak sembarangan gini gitu di rumah orang ya. Baik, seperti janji saya tadi, saya akan menampilkan video yang berkaitan atau slide yang berkaitan dengan adab bertamu. Apa saja sih adab bertamu itu? Yuk, mari kita lihat video selengkapnya. Baik, pada slide pertama kita melihat adab bertamu ya. Beberapa tadi sudah saya jelaskan di awal video ini, bahwa bertamu tidak hanya sekedar kita ke rumah orang lain, tetapi juga ada beberapa hal yang memang harus kita pahami, dan tentunya tidak hanya paham tapi juga harus dipraktekkan. Jangan sampai kita sebagai tamu membuat tuan rumah bosan, membuat tidak nyaman, bahkan sampai membuat tuan rumah marah. Karena hal tersebut sudah sangat fatal dan itu sudah tidak sangat sopan. Lalu bagaimana caranya? Apa saja yang harus saya lakukan sebagai tamu? Hal-hal apa yang tidak boleh saya lakukan sebagai tamu? Nah, supaya tidak bingung, mari kita simak berikut ini. Kita lihat di situ ada gambar jam. Apa maksud gambar jam di sini? Kenapa saya memilih gambar jam pada step pertama saat bertamu? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, ngomongin soal jam, pasti kita akan terfokus pada satu kata, yaitu waktu. Iya kan? Kenapa waktu? Karena waktu yang mengingatkan kita kapan waktu yang tepat saat bertamu. Pilihlah waktu yang tidak mengganggu tuan rumah.
Jangan sampai saat bertamu justru tuan rumah masih istirahat, tidur, waktu jam makan, atau waktu jam kerja. Waktu-waktu seperti itu harus diperhatikan saat bertamu. Jika dirasa sudah memilih waktu yang tepat, silahkan kalian bisa ketuk pintu dahulu sebelum masuk. Terkadang ada seseorang yang langsung nyelonong masuk, sudah sampai tengah rumah baru mengucapkan salam. Itu cara yang salah ya, jangan ditiru. Tata cara kalian mengetuk pintu. Aduh Pak, kenapa mengetuk pintu saja ada tata caranya? Nah iya dong, coba perhatikan gambar yang ini. Manakah yang benar saat mengetuk pintu? Yang atas atau yang bawah? Yup, yang atas adalah yang paling benar. Silahkan, bisa lakukan mengetuk pintu hanya 3 kali saja. Dan jangan sekali-kali kalian menggedor pintu seperti gambar itu. Perlihatkan kesan sopan santun saat awal mengetuk pintu. Oke? Selanjutnya adalah hal yang dilarang tapi masih sering kita jumpai. Bahkan secara tidak sadar kita melakukannya. Jika sampai 3 kali kalian sudah mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban sama sekali, maka jangan sekali-kali kamu mengintip jendela pemilik rumah. Alangkah lebih baiknya jika kamu bertanya saja dengan tetangga sekitar mengenai keberadaan tuan rumah, karena sangat tidak dianjurkan mengintip jendela. Sikap seperti ini adalah termasuk adab yang kurang bagus. Yang harus kalian ingat, jika tamu laki-laki hanya sendirian bertamu, kalian para laki-laki boleh masuk ke dalam. Jika tuan rumah hanya seorang wanita, walaupun dipersilahkan masuk. Alangkah lebih baiknya duduk saja di luar, jangan sampai masuk. Tetapi jika kamu tidak sendirian, misal dengan beberapa teman kamu yang perempuan, itu tidak apa-apa. Dan begitu pun sebaliknya, jika bertamu hanya seorang wanita dan tuan rumah hanya seorang laki-laki, sebaiknya lakukan hal yang sama, hanya di luar saja. Kenapa seperti itu? Karena agar tidak menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan. Dan dalam agama Islam juga tidak dianjurkan perempuan dan laki-laki yang belum muhrim hanya berduaan saja. Oke. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah jangan masuk ke dalam rumah jika tuan rumah belum mempersilahkan kamu masuk. Dan jika sudah dipersilahkan masuk, maka masuklah dengan sopan. Jika adat orang Jawa mengatakan, jika masuk rumah orang, maka tundukkanlah kepala kamu sedikit sebagai tanda minta izin masuk dan sebagai sikap sopan santun kamu. Oke, selanjutnya yaitu jangan duduk sebelum dipersilahkan. Usahakan kamu lebih sabar saat di tahap ini. Menunggulah tuan rumah mempersilahkan kamu duduk. Jangan langsung duduk memilih tempat yang kamu kehendaki. Duduklah sesuai dengan tuan rumah tunjuk. Nah, selanjutnya larangan-larangan saat duduk ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, posisi kaki di atas sofa. Dan gambar kedua, posisi duduk selayaknya seorang bos. Walaupun kamu sebagai teman dekat atau tetangga dekat atau saudara, itu tetap tidak boleh ya. Jika sudah tahap berbicara atau menyampaikan tujuan tertentu, maka silahkan kalian bisa berbicara dengan sopan. Gunakan bahasa-bahasa yang halus, sopan, dan mudah dimengerti. Berbicaralah seperlunya saja. Jangan membahas yang tidak seharusnya dibahas pada saat itu. Karena hal tersebut kadang bisa membuat tuan rumah merasa tidak nyaman. Adab berbicara juga harus selalu diperhatikan. Jangan berbicara dengan suara terlalu keras atau berteriak, karena kita tidak tahu kondisi rumah saat itu seperti apa. Mungkin saja ada balita di dalam rumah yang masih tidur,
mungkin ada anak yang masih belajar, dan lain sebagainya. Bersuaralah dengan selayaknya, lembut dan jelas. Jika dirasa sudah cukup berbicara atau menyampaikan tujuan tertentu, maka bersegeralah meminta izin untuk berpamitan. Jangan lupa untuk selalu mengucap maaf, terima kasih, dan salam saat berpamitan. 3 kata itu adalah adab paling sopan ketika ingin menyudahi bertamu. Baik, setelah kalian menyimak video atau slide yang sudah saya tayangkan tadi, ya, kalian sudah melihat bagaimana adab bertamu sesuai ajaran Islam. Jika kita mempraktekkan, akan melahirkan manfaat yang sangat besar bagi kita yang bertamu ataupun yang menerima tamu. Bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain, dan juga kita bisa mengetahui persamaan atau kesesuaian kita dengan orang lain, sehingga bisa terjalin persahabatan dan persaudaraan, serta kita bisa menjalin kerjasama dalam menjalani kehidupan. Bertamu juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengkokohkan kembali silaturahmi yang pernah retak, dan bertamu juga dapat menjadikan sarana komunikasi dalam berbagai hal. Setelah kita mengetahui manfaat dan adab bertamu, maka kebiasaan bertamu harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.